Trauma kena janji manis, warga Kebonpala dan Bidara Cina minta PJRU percepat normalisasi yang mandek era Anies. Tolong kami Pak, kami sudah bosan, banjir terus. Emang gitulah, udah dibersihin, dirapi. Datang lagi jam 1 malam. malam. Pas lagi tidur dong. Banjirnya tinggi itu? Iya. Di hari apa? Hari Senin? Setinggi apa sih Bu banjirnya Bu? Tergantung dari sononya sih. Nah tingginya di sini waktu itu banjir seberapa? Leher. Seleher Bu? Iya, ibu keluar berenang. Ditarik kami bapak. Untuk saat ini kita biar cepat surut ya. Selanjutnya nanti normalisasi sungai ya harus segera direalisasi gitu. Kemungkinan banjirnya pun berkurang gitu aja. 3 kali banjir kan repot nih, tiap hari. Hari Rebo, Kamis kemarin. Jalan nggak bisa lewat orang kesian. Itu. Ya sendirian ini kan rumah kita pribadi. Jadi kita kan jalan ini kan untuk umum, tapi gimana kalau kotor begitu beneran mau lewat. Warga Kebonpala dan Bidara Cina wilayah Jakarta Timur menagih janji Pemprov Jakarta terkait proyek normalisasi Kali Ciliwung segera dieksekusi. Sebab apabila belum dilakukan, dampak banjir di wilayah tersebut diungkapkan Ketua RT 13 RW 4 Kebonpala Sanusi akan terus terjadi. Sebab beberapa tahun sebelumnya kelanjutan mengenai proyek tersebut menurut Sanusi hanya sekedar masih wacana saja. Baik dari segi sosialisasi ataupun tindakan juga belum terlihat hingga kini. Sementara harapan serupa disampaikan Muhammad Wilada selaku warga Bidara Cina yang menilai normalisasi kali tersebut bisa menjadi cara untuk antisipasi banjir di wilayahnya. Selain itu, ia juga beranggapan alangkah lebih baik pinggiran kali yang terkesan kumuh tersebut digusur dengan dibersihkan. Diketahui sebelumnya Pemprov Jakarta bakal melakukan pembebasan lahan di bantaran Sungai Ciliwung. Hal tersebut dilakukan setelah proyek normalisasi Sungai Ciliwung tersebut tidak dilanjutkan oleh Anies. Kepala Unit Pelaksana Data dan Informasi Dinas SDA Jakarta, Rudito, menginformasikan lahan yang akan dilakukan pembebasan seluas 6,5 hektar, diantaranya adalah wilayah Kelurahan Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu. Untuk pembebasan lahan, Rudito menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta menggelontorkan anggaran hingga 469 miliar. Setelah dilakukan pembebasan lahan, Rudito mengatakan akan dibangun tanggul atau sheet pile dengan panjang terase sungai 4,3 km. Ada perincian panjang tanggul tersebut adalah sebagai berikut. Kelurahan Kampung Melayu 1,3 km, Kelurahan Rawajati 1 km, Kelurahan Cawang 1,5 km, Kelurahan Cililitan 0,5 km. Setelah pembebasan lahan rampung, proyek normalisasi Ciliwung akan digarap oleh pemerintah pusat. Memang saat ini pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung terus dikebut dengan target penyelesaian akhir tahun ini. Proyek normalisasi ditambah beberapa bendungan hingga dry dam akan memberikan dampak berkurangnya debit air yang masuk ke wilayah Jakarta secara signifikan. Setelah terhenti cukup lama karena dibiarkan oleh gubernur sebelumnya, pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung kembali dilanjutkan dan dikebut hingga saat ini tinggal menyisakan pekerjaan sekitar 17 km. Beberapa kendala yang terjadi di lapangan antara lain terkait permasalahan pembebasan lahan di beberapa titik yang masih harus dikerjakan. Presiden Jokowi, Menteri PUPR, dan Menteri ATR BPN telah meninjau langsung pekerjaan normalisasi di titik yang sudah dibebaskan, yaitu Rawajati. Menurut Jokowi, terkait pembebasan lahan untuk proyek ini akan dilanjutkan oleh Kementerian ATR BPN dan Pemprov Jakarta, sehingga titik-titik lokasi yang sudah dibebaskan bisa langsung dilanjutkan pembangunan konstruksinya oleh Kementerian PUPR. Proyek normalisasi Sungai Ciliwung juga merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir atau flood control Jakarta dari hulu hingga hilir. Kegiatan normalisasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung seperti kondisi normalnya, yaitu 35 sampai 50 meter. Bukan hanya mengembalikan lebar sungai, lingkup pekerjaan normalisasi lainnya meliputi penguatan tebing, pembangunan tanggul, hingga pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung. Normalisasi akan meningkatkan kapasitas tampung air dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik selain penataan kawasan di sekitar sungai. Semoga saja kawasan Bidara Cina dan juga Kebonpala bisa segera dinormalisasi sehingga warga nggak akan makan janji manis seperti pemerintahan sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Mantap, kali hitam tak hitam lagi, bersih setelah dinormalisasi dan mulai banyak ikannya. Jadi spot mancing gratis bagi warga. Yang mengurangi banjir dan sampah gitu teratasi di bulan-bulan tahun 2023 biar aman dan terkendali.
Gila, penampakan bro, ikannya pada ngambang di permukaan air. Pada makanin lumut yang nempel di tembok kayaknya. Nah, itu banyak banget ikan itu. Ikan nila semua itu lagi notolin lumut. Pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya, ternyata para bohir Anies khawatir kalau ada yang lebih bisa diandalkan jadi pemimpin warga Jakarta ketimbang Anies. Ternyata kadrun deg-degan kalau ada yang jadi gubernur beneran dan itu lebih nyata kerjanya dibanding Anies. Mereka khawatir kalau nama Anies kemudian tenggelam dengan cepat. Karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anies hanya mementingkan egonya sendiri. Bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anies. Kini Pak Heru Budi datang. Dan dengan apa yang dia kerjakan seminggu pertama menjabat ini saja, bisa kita simpulkan bahwa Heru Budi adalah antitesa Anies. Kali Hitam merupakan kali yang dekat dengan Wisma Atlet. Kali Hitam hanyalah sebutan dari masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan Sunter dan Kemayoran, Jakarta. Awalnya, aliran air ini adalah bagian dari Kali Baru Timur yang menjadi program pengendalian banjir dan perbaikan Sungai Ciliwung Cisadane. Kali Hitam awalnya merupakan saluran irigasi yang dibangun untuk mengalirkan air dari Bogor ke Jakarta. Program ini dibentuk sejak pemerintahan Belanda di saat menjajah Indonesia. Aliran sungai ini berada di sepanjang sisi Jalan Raya Bogor, melalui Cimanggis, Depok, Cilangkap, sampai bermuara di daerah Kali Besar, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembentukan sungai ini dahulu juga dimanfaatkan oleh pemerintahan Belanda sebagai jalur perlintasan untuk mengantar hasil panen dari Bogor ke Batavia. Karena bisa dilewati oleh kapal ukuran sedang dan kecil, warga Jakarta pun menyebutnya dengan kali bukan selokan. Sebutannya pun berbeda-beda untuk setiap wilayah yang dilintasi oleh aliran sungai tersebut. Kondisi Kali Hitam semakin diperparah karena pembuangan limbah rumah tangga dan pabrik kedelai langsung mengarah ke kali yang memiliki lebar 20 meter itu. Kesadaran warga untuk hidup bersih belum ada. Tapi itu dulu, kini Kali Hitam sudah bersih dan jernih, meskipun masih berwarna hitam. Hal itu bukan karena warna airnya, tapi lumpur yang ada di dasar sungai. Jika dilihat kondisinya sekarang, Kali Hitam sudah sangat baik daripada beberapa tahun lalu. Jernih airnya, banyak ikan, dan tentu banyak yang mancing. Bahkan bisa dibilang, Kali Hitam sekarang tempat mancing gratis bagi warga. Memang Kali Hitam merupakan target area yang diharapkan bisa terlihat indah, tidak berbau, serta aman bagi orang yang ada di sekitarnya. Apalagi sungai ini letaknya persis berada di samping Wisma Atlet yang digunakan untuk menginap para atlet beserta ofisial dari mancanegara ketika ada perhelatan internasional di DKI Jakarta. Pengurangan debit air kotor yang berwarna hitam juga terus dilakukan dengan cara menguras menggunakan pompa untuk dialirkan ke Sungai Sunter. Kementerian PUPR diwakili oleh Direktorat Sumber Daya Air Direktur Sungai dan Pantai melakukan upaya dengan cara mengatur arus air yang berasal dari Bendung Katulampa Bogor yang mengalir melalui Kali Baru Timur menuju Kali Sentiong. Caranya yaitu pintu air PA Sentiong Gang Kelor dibuka sehingga air di Kali Sentiong bisa mengalir ke Kali Hitam. Beberapa jenis alat dikerahkan untuk menjernihkan sungai seperti blower, surface aerator, nano bubble, dan cara kerjanya adalah alat-alat ini dengan sistem yang berbeda menghasilkan gelembung udara sehingga bisa merubah air menjadi lebih jernih sekaligus meningkatkan kualitas airnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluhkan penanganan banjir di Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta PJ Heru secara serius menuntaskan masalah banjir Jakarta. Jokowi juga meminta PJ Heru menuntaskan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, menyelesaikan sodetan Ciliwung menuju BKT, Tanggul Laut, dan Giant Seawall, serta pengelolaan pompa-pompa yang ada dengan manajemen yang lebih baik. Normalisasi sungai ini pada era Anies dihentikan. Sebagai gantinya, ia memilih kebijakan naturalisasi. Namun, di era PJ Heru semua berjalan lancar dengan normalisasi. Bahkan, Heru mengaku siap belusukan terjun langsung ke lapangan guna memastikan program penanganan banjir dapat berjalan dengan maksimal. Bagaimana menurut Anda?